Apaan tuh? Sedih banget. Sedih banget. Sedih banget. Kamu berada bukan di alam dunia, tapi di alam gaib. Alam gaib? Ya, roh kamu yang ada di sini melalui alam bawah sadar. Tapi jangan khawatir, jasadmu masih ada di alam panah. Aku membawamu ke sini dengan satu tujuan. Apa itu? Hei anak muda, kamu sekarang sudah memiliki ilmu Bolo Sewu untuk mengatur kehidupan dan menguasai makhluk gaib. Bolo Sewu? Iya. Kamu bayangkan, kamu bisa merintah makhluk gaib untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki. Apa saja? Apa saja, termasuk mendapat kekayaan. Tapi kenapa pilih saya? Karena kamu pemuda yang berani dan sombong. Aduh. Jarot! Lu kenapa? Lu kemana aja sih? Kita nungguin sampai 3 jam loh. Lagian, lu kenapa sih? Bilangnya mau cari ranting. Gua tunggu kagak datang-datang. Aduh, gue masuk alam gaib. Kok bisa sih? Gue gak ngerti kenapa ya. Terus di alam gaib itu gue ketemu sama kakek-kakek. Terus kakek-kakek itu masukin sesuatu ke dalam dada gue. Sesuatu itu mirip kayak mata tombak. Wih, maksudnya apa tuh? Oh, mimpi lu, Rot. Bukan, gue bukannya mimpi, ini beneran. Emang kakek-kakek itu nggak ngejelasin apa-apa, dia cuman bilang kalau sekarang gue punya ilmu namanya Bolo Sewu. Ilmu itu bisa memerintahkan makhluk gaib untuk mencapai keinginan gue. Punggungku makin berasa berat ya. Leherku mulai pegel-pegel nih sekarang. Gue lihat ada sosok di punggung lo. Lu jangan bercanda, Rot. Gue nggak bercanda bener. Makanya lo berasa pegel kan? Pergi lo, jangan ganggu temen gue. Badan gua mulai entengan nih.
adik saya, Mas. Saya mohon. Iya Mbak, insya Allah kami akan berusaha semaksimal kami. Padahal saya sudah sering nasihatin dia, Mas, supaya tidak pergi ke hutan sebelah utara itu. Di sana seram, banyak siluman, Mas. Tapi dia nggak mau dengar. Makanya dia pulang-pulang langsung kesurupan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ayo, Rey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh sarafna ilaika nafaran yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim قالوا يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah. Mas Jarot, ini istri saya. Waduh. Parah nih, Om. Tenang Mas Jarot, kalau istri saya sudah sembuh seperti semula, pasti semuanya akan saya bayar Mas Jarot. Oke kalau gitu. Saya coba sembuhin ya, Om. Bantu saya bukan wanita ini. Bantu saya bukan wanita ini. Coba Ibu berdiri, terus Ibu jalan. Gimana Bu? Bener, Pak. Ibu sembuh. Bener, Ibu sudah sembuh. Pak, sembuh, Pak. Ibu. Alhamdulillah. Ibu bisa ngomong lagi. Iya Bu. Tangan bisa gerak. Udah seneng-senengnya, nanti dilanjutin ya. Sekarang saya mau cabut, Bapak bayar. Iya Mas Jarot, 2 juta kan Mas? Ini Mas uangnya. Dikit amat 2 juta. Mas Jarot, kan perjanjiannya segitu Mas. Om, penyakit ini bukan penyakit murahan, Om. Ketimbang tambahin 3 juta, masa nggak mau? Bayar, tambahin. Jangan segitu dong Mas Jarot. Om ngelawan saya ya? Hah? Dengar ya, Om? Kalau Om nggak mau bayar, Ibu bakalan saya santet. Lumpuh seumur hidup. Mau? Udah, Pak. Tambahin aja, Pak. Jangan Mas. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Jangan Mas Jarot. Jangan, Mas. Bayar. Tunggu sebentar. Ini Mas. Ini uangnya Mas. Gitu dong. Kalau Om bolak-balik ke rumah sakit, ini biayanya bisa puluhan juta, Om. Ini cuma 3 juta. Ribet banget. Iya. Alhamdulillah. Bu, lihat nih penghasilan Jarot hari ini. Banyak kan? Penghasilan gado-gado Ibu aja nggak seberapa. Nah ini
bagian ibu. Diterima ya, Bu? Maaf ya nak, ibu nggak bisa terima ini semua. Ibu itu nggak tahu rasa berterima kasih ya? Jarot itu udah jadi tulang punggung keluarga semenjak Bapak nggak ada, Bu. Waktu Bapak masih ada, kita hidupnya gimana? Miskin, Bu. Jarot, bapak kamu itu memang jadi kuli bangunan, hanya sekedar kuli bangunan. Tapi penghasilan yang diberikan sama ibu itu uangnya uang halal. Dengar, Bu. Bapak nggak mikirin masa depan kita. Jarot nggak bisa kuliah gara-gara apa? Gara-gara Bapak, Bu. Dia nggak bisa ngebiayain Jarot. Sombong sekali kamu sekarang. Iya, Jarot sombong karena Jarot hebat. Bu, dengar. Ibu nggak usah nih dagang gado-gado kayak gini. Kenapa? Karena penghasilan yang ibu hasilkan itu sedikit. Dengar ya, nak. Walaupun ibu terima uang 5.000 rupiah, tapi itu uang halal. Daripada kamu memberikan jutaan buat ibu, tapi uangnya uang haram. Ah, bacot! Nih, lihat ya. Lihat! Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, Re. Udah 1 minggu gua ngajarin lo berbagai macam teknik dasar dari gerak-gerakan. Ya kan, bela diri. Sekarang waktu kita duel, kita coba. 1, 2, 3. Aduh, Mas Andra! Mas Andra! Aduh, Mas Andra! Aduh, Mas Andra! Aduh, Bang Gatot gimana sih niat tolong? Gimana sih? Aduh, gimana sih? Mas Ryan bantuin dong, jangan. Aduh, kan dia ada apa sih? Kok bisa ada elu sih, Bang? Aduh, Mas Andra, Mas Ryan, nggak baik yang namanya bersaudara itu rebutan, apalagi berantem, harus akur. Mas Andra, Mas Ryan, apa sih yang direbutin apa? Kan ada double L, ada Lulu, ada Lasri. Kebetulan. Apa ini tegang sekali? Pas banget Pak Kiai datang. Ini Pak Kiai, mereka ini kan ustadz panutan contoh masyarakat. Kok berkelahi di depan umum? Ini kan contoh yang kurang baik Pak Kiai, makanya saya bersikap. Gak ribut Pak Kiai. Andra ini lagi mengajarkan, lagi mempraktekkan jurus-jurus yang kemarin Andra ajarkan ke Ryan, jurus bela diri. Supaya Ryan bisa jaga diri juga. Gitu Pak Kiai. Nongol nih berduaan, kira berantem Andra. Aduh, maaf ya Mas Andra, Pak Kiai, Mas Ryan. Lasri jadi nggak enak nih, malu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ibu Sandra. Apa kabar Bu Rati? Alhamdulillah. Sudah lama sekali ya Bu nggak ketemu. Tadi kebetulan saya tuh lewat sini sama Lulu. Terus saya kangen loh sama gado-gado lontongnya. Lu ini Ibu Rati tadinya buka kantin di kantor Mama. Gado-gado lontongnya enak banget. Makanya karyawan pada ngantri tiap hari habis. Tapi sekarang udah nggak jualan lagi, kenapa Tante? Jarot meminta saya jualan di rumah saja, nah. Oh, Jarot? Jarot siapa? Jarot itu anak ibu satu-satunya. Bu Rati, Jarotnya udah kerja belum? Belum, Bu. Bu Rati, kalau memang Jarot mau kerja, kantor saya lagi buka lowongan loh. Nanti saya bantu. Alhamdulillah. Pasti Jarot mau, Bu. Silakan masuk, Bu. Ayo silakan. Ayo ya, ayo. Astagfirullah. Bu Rati, itu kenapa Nak Jarot ada di atas begitu? Kok kayak kelawar sih, gelantungan, ngeri saya lihatnya, Bu. Maafkan kelakuan anak saya, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Cuma tadi saya agak shock aja. Mohon maaf Tante, Lulu mau tanya. Anak Tante kok bisa begitu ya Tante? Kakinya sampai nempel di langit-langit. Itu kenapa Tante? Itu cara dia bersemedi katanya. Waduh, tapi caranya kok aneh begitu ya? Semedinya saya tuh nggak pernah lihat loh yang begitu. Anak saya banyak berubah. Semenjak dia pulang dari mendaki gunung setahun yang lalu. Dia bisa mengatasi orang yang kerasukan. Dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan yang lebih aneh lagi,
dia bisa berkomunikasi dengan makhluk yang tak kasat mata. Kepandaiannya itu sudah tersebar, baik di kampung sini maupun di luar kampung sini. Luar biasa ya kelebihannya. Ya Lu? Iya. Ya kalau kelebihan itu datangnya dari Allah, ya kita harus mensyukuri Tante. Iya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu bukan dari Allah datangnya. Dan itu nggak jadi berkah. Maksud Nak Lulu, semuanya itu pemberian dari makhluk gaib? Seperti iblis dan sejenisnya gitu? Enggak sih Tante, Lulu cuma mikir gitu aja. Lulu nggak tahu yang sebenarnya kayak gimana. So, tahu banget tuh cewek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini mau nitip kue di sini. Wah, Abah kayak nitip anak aja, emangnya panti asuhan. Maksudnya nitip jualan. Asli juga tahu. Boleh. Tapi Bah, maaf deh. Bukannya Lasri nolak ya, tapi demi menjaga keamanan nasional, Bah. Mending gak usah ya. Maaf banget Lasri nolak ya, Bah. Takut. Tahu Lasri takut. Istri saya tahu kan. Tenang, aman dak. Saya mah cuma nyimpen ini di sini aja terus pulang. Bener ya? Ya udah deh, Lasri terima. Sah ya, Bah. Saya pamit Nanti dulu ya. tinggal ambil setorannya ke sini ya, Bah. Waalaikum. Waalaikumsalam. Lasri makin cantik ya. Makasih ya, Bah. Lasri tuh memang suka perawatan tubuh sih, Bah. Waalaikum. Waalaikumsalam. Perawatannya di mana? Ya, dia nggak Oh, pulang-pulang. Abah mau juga? Ada dekat sini. Nanti kalau Abah mau juga, nanti Lasri bisa bikinin appointment. Waalaikum. Bu Lena mampir sini. Waalaikumsalam. Coba Bapak lihat. Kagak bisa lihat, Cuk. Beneran, Kek? Iya. Beneran? Iya. Kak Jarot, terima kasih ya. Aduh, kami berhutang budi sama kakak. Iya, cuman ini kurang banget nih. Tambahin lagi dong. Aduh, maaf Kak Jarot, kami hanya punya uang segitu. Itu aja kami minjem dari uang rentenir. Denger ya, kalau kalian operasi ke rumah sakit, kalian nggak sanggup bayar. Ya, sementara segitu dulu ya Mas ya. Nanti kalau ada rezeki tak tambahin gimana Mas? Iya. Kapan? Nantinya kapan, Pak? Hah? Nggak sanggup bayar kan? Nyesel saya ngobatin Bapak. Udah, pergi. Makasih pergi, Mas. Makasih ya. Bu. Misi, Bu. Jarot, sudah. Ikhlasin aja. Zaman sekarang itu nggak ada yang gratis, Bu. Astagfirullahaladzim. Ilmu yang kamu dapat dari mendaki gunung itu belum tentu anugerah dari Allah. Bahkan bisa aja kan itu setan yang akan menyesatkan kamu. Bu, Jarot yakin ini anugerah dari Allah, Bu. Bisa-bisa Allah sayang kok sama Jarot. Tapi nah, kamu itu kan nggak pernah sholat dan juga mengaji. Ibu bisa ngomong kayak gini pasti gara-gara anak temennya Ibu kan? Siapa namanya? Hah? Lulu. Iya kan? Ibu percaya sama dia. Apa yang dia katakan itu semuanya benar. Astagfirullahaladzim. Hei, gua beli sepatu buat Lulu. Semoga nomornya pas. Insya Allah, Ndra. Tapi kamu kok bisa yakin banget gitu gimana? Udah tenang aja, ini pakai feeling. Kalau yang namanya jodoh pasti muat. Lulu pasti suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Raya, Andra. Lulu, sini duduk dulu. Kenapa lu disuruh duduk? Andra kemarin ada rezeki lebih. Andra beliin sepatu buat Lulu. Wah, Andra salah kali nih. Lulu belum ulang tahun, nanti Februari. Salah lihat ya? Bukan salah lihat, kan kalau kita memberikan kado buat orang lain itu nggak harus pas momen ulang tahun. Nih, coba dibuka. Perlu buka ya? Buka dong. Wah, Andra kerjain Lulu ya nih, bukannya susah. Sini ada bantuin. Bantuin ya. Tarik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Bagus nih kayaknya.
coba dulu ya. Modelnya sih model sepatu yang biasa Lulu pakai kayak gini. Aduh, muat. Aduh Andra, ini nggak muat tuh. Udah Lulu paksain tuh. Kekecilan ya? Kekecilan ini Andra. Ya ampun. Ya udah, nanti tuker aja sama yang ukurannya pas sama Lulu, Ndra. Iya deh lu, Andra tukar dulu ya. Soalnya Andra pengen lihat Lulu pakai sepatu baru gitu pas ketemu sama kita. Ya. Terima kasih ya. Kamu udah beliin Lulu sepatu. Sama-sama lu. Ntar Andra tukar dulu ya, biar nomornya pas. Oh iya. Gini, sebenarnya Lulu datang ke sini ada yang mau lu ceritain. Bukan masalah sepatu, gara-gara Andra sih. Apa tuh? Kayak gini, kemarin itu Lulu sempat datang ke rumah temen namanya Lulu. Terus di sana ada kejadian aneh. Kejadian aneh? Maksudnya gimana? Nah gini, jadi anak teman mamanya Lulu tuh lucu deh. Masa dia pas Lulu datangnya dia semedi, tapi kakinya tuh kayak gantung di atas langit-langit rumah gitu. Itu namanya yoga. Mungkin dulu tuh anaknya temannya mamanya Lulu itu tukang yoga. Jadi bisa begitu, kepala di bawah, kaki di atas. Tukang yoga, tukang cendol kali ah. Bercanda mulu, lu lagi serius nih. Kayak aneh gimana ya, katanya sih anak teman mamanya Lulu itu sebelumnya pernah pergi ke gunung. Setelah dia turun dari gunung itu, dia punya kemampuan yang gimana ya, yang nggak biasa. Dia bisa nyembuhin orang kerasukan. Terus dia suka semedi. Ya katanya sih gitu. Namanya Jarot. Jarot? Kenapa? Mama ini? Kenapa sih? Mama ini Mama bener apa? Iya, Mama. Lulu nggak mungkin halusinasi, nggak mungkin. Ini siapa? Ini bukan Mama kan? Mama ini? Lu? Tadi ada. Lulu? Mama tadi ada. Tadi Lulu ngeliat. Rasain lu. Baru tahu kan, ilmu Bolosewu bisa memerintahkan semua makhluk gaib. Termasuk kuntilanak. Rasain lu. Baru tahu kan, ilmu Bolosewu itu bisa memerintahkan semua. Termasuk kuntilanak. Aduh, untung udah nggak ada. Aduh, ya Allah. Sayang. Jangan pegang Lulu. Jangan sentuh Lulu. Oh, kamu kan? Nah ini Mama asli apa bukan nih? Asli? Biar Lulu yang pegang. Iya, ini Mama saya pegang. Tuh, ya kan? Mama asli. Alhamdulillah ya Allah. Kamu kenapa sih? Mama tuh sampai kaget loh. Tadi Lulu di jalan. Dikejar-kejar digentahin sama kuntilanak. Ya ampun, kasihan banget sih. Terus itu teman-teman Rukiah kamu nggak bisa bantu kamu apa? Nggak ada, Lulu lagi sendiri tadi. Ya udah mau bikinin teh ya. Tunggu ya. Harus gue telepon ya. Assalamualaikum. Kamu nggak apa-apa, Lu? Nggak, sekarang udah nggak apa-apa sih. Cuma masih parno banget. Aduh. Ya udah. Lu nelfon siapa? Lulu. Hah? Lulu? Gue ngomong dong.
Assalamualaikum, Lulu. Halo? Ini siapa sih? Ini Andra apa Ryan? Gue tuh lagi ngomong sama Ryan, kenapa diambil sih Indra? Ya, sama aja. Ngomong sama Andra sama ngomong sama Ryan sama. Kenapa sih? Ada apa? Ih, Lulu kan teleponnya Ryan. Kasih ke Ryan dong. Gitu amat dulu. Ada nih di samping. Tapi abis itu telepon handphone Andra ya. Kita video call, oke? Ogah. Lu mau ngomong lagi? Lu, kamu baca Al-Quran ya. Banyak-banyak berdoa juga sama Allah. Percaya deh, Allah selalu melindungi hambanya yang selalu berdoa sama dia. Iya, iya. Makasih ya, Yan. Alhamdulillah aku mulai tenang. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na 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 na. Aduh, Lastri kalau bersenandung aja udah enak banget. Luar biasa. Abah dari tadi lagi bikin lagu buat Lastri. Oh, ada lagu buat Iya. Lastri. Lastri, kau bagai sepatu karena bikin pria seperti hantu bergentayangan membayangkan kamu. Waduh, bagus banget. Di sepatu Lastri teh. Pantes ya Umi Lena. Abah, Abah juga kayak sendal loh. Artinya? Biasa dicek. Bah, Abah kesini mau ngapain sih? Mau ngecek setoran, kan Abah titip kue udah deh. Oh, bilang dong. Sebentar ya, Bah. Stop. Apa tuh? Apa kok mulutnya monyong-monyong? Nyanyi. Du 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 du. Sialan! Pasti gara-gara dia ngaji nih. Mata tombak itu kenapa keluar? Jarot, kau lupa melaksanakan syarat wajib guna mempertahankan kekuatanmu, yaitu meminum darah segar ayam hitam. Segera laksanakan, Jarot. Kalau tidak, mata tombak itu tidak akan kembali masuk ke tubuhmu. Iya, Kek. Ayang Lulu kenapa? Kok kelihatannya lesu begitu? Semangat dong, semangat kerjanya. Ayo. Ih, bosan. Jangan bercanda dulu ah. Lu lagi nggak enak banget nih. Lu masih kepikiran. Lu semalam habis dikejar-kejar sama kuntilanak. Badan lu juga jadi nggak enak. What? Ayang Lulu dikejar sama kuntilanak? Waduh, ini bisa menjadi berita menarik buat majalah kita nih. Enteng banget kalau ngomong, gak ada empati-empatinya sama karyawan sendiri. Bukan bos sih yang dikejar-kejar, jadi seenaknya aja deh ngomong. Ih, ngapain saya dikejar sama kuntilanak? Ih, mendingan dikejar sama Ayang dulu. Copet dulu, dompet dulu, biar lu kejar-kejar sih bos.
Ibu, aku pesan gado-gadonya 2 ya. Satu pedas, satu nggak pedas, Bu. Iya. Kalau saya pedas ya, Bu ya. Iya, sebentar Banyakin ya. kangkungnya. Sebentar ya. Itu si Jarot ngapain bawa ayam hitam? Biasanya nih Bu, ayam hitam itu dimanfaatin buat manggil setan. Biar cepat kaya gitu. Ya kata orang-orang sih begitu. Jangan-jangan Ibu Rati melakukan pesugihan ayam hitam ya? Enggak Bu, enggak. Ya Allah Bu, saya aja baru tahu kalau Jarot itu pulang membawa ayam hitam. Bu Rati, saya nggak jadi beli. Saya takut, ntar saya kenapa-napa lagi. Iya, saya juga nggak jadi beli deh. Ayo Bu, kita pergi aja. Ibu tunggu sebentar. Demi Allah Bu, saya berjualan ini jujur. Nggak ada yang namanya pesugihan-pesugihan, bener Bu, nggak ada. Ah udahlah, yuk kita pergi aja. Kamu lagi apa, Nak? Ibu mau tahu? Iya, Ibu mau tahu. Ayam hitam ini cuma syarat. Astagfirullahaladzim. Kamu melakukan pesugihan. Kamu bersekutu dengan iblis. Ibu ngaco aja deh. Persugihan ini tuh nggak ada apa-apanya, Bu. Dibandingin ilmu bolo sewu yang saya punya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu yang menyuruh makhluk gaib itu untuk menyerang Lulu? Kamu sakit hati sama Lulu? Jarot cuman gak suka. Ada orang yang menghina ilmu bolo sewu. Ya Allah, Jarot, Lulu itu gak pernah menghina kamu, Nak. Dia hanya ingin mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Alah, omong kosong. Jarot cuman pengen kaya raya. Apapun caranya. Astagfirullahaladzim. Jarot. Buka warung. Aduh, pelanggan baru. Aduh, Pak. Kelihatannya kayak bos-bos loh. Batiknya aja motifnya nggak main-main nih. Mahal. Aduh, pasti bos satu perusahaan. Nanti pesen cateringnya dari Lastri. Wah, pasti bakalan ngasih pelayanan yang terbaik. Hai. Oh, Abah Justin. Rapi ya? Iya. Kayak pegawai PNS. Pagi-pagi udah ngapel. Ya bolehlah. Ngapelin Lastri sekaligus nitipin kue. Oh iya, gak apa-apa sih nih kuenya. Iya. Lastri hitung dulu ya. Banyak, Abah selalu nitipin ini. Oh, mau nitipin kue? Apa mau nitipin Lastri? Ya, nitip kue sekaligus ketemu Lastri. Tapi kok suara Lastri jelek ya? Mending pakai suara yang biasa. Hah? Suaranya. Seder, gak merdu ya? Nggak merdu sama sekali. Nggak merdu. Mau nitipin kue atau mau nitipin Lastri? Itu, Bah. Heran. Nggak tahu ya kalau saya nututi ya di belakang ya? Ayo pulang. Lastri, kuenya saya tinggal ya. Enak aja. Ambil. Loh, tapi pelanggannya Lastri itu loh, Mi. Lawang mau dititipin di warungnya Maisaro, kenapa dititipin di sini? Bawa, nggak usah nitipin di sini. Warung yang lain banyak kok. Sini, banyak lah pelanggannya. Abah gimana sih? Bah, pelanggannya. Emang enak ketuaan. Ketahuan. Hei iblis! Datanglah! Datanglah padaku! Aku sudah meminum darah ayam hitam! Iblis! Datanglah! Aku merasa lebih kuat.
Cobain deh. Andra udah tukar size-nya. Coba ya. Pasti pas. Insya Allah muat, lumayan. Lulu dikasih sepatu. Bismillah. Muat. Wih, muat. Muat kan? Coba diikat tuh. Alhamdulillah. Lucu juga nih. Iya dong. Nanti kalau udah rusak sepatu Lulu ganti deh. Sepatu baru, alhamdulillah ya. Untuk dipakai. Di tiap hari. Mas Rey. Makasih ya. Sama-sama. Wah, udah masuk ke sini ya. Mama telepon. Halo ya, Mam. Lu, tadi Bu Rati telepon Mama. Terus dia bilang kalau si Jarot itu mau kirim kuntilanak ke kamu. Kamu harus hati-hati ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang ini Ibu Rati juga lagi cari orang pintar. Supaya anaknya diobatin, soalnya kan agak sedikit otaknya nggak waras kan. Iya ya, nanti Lulu bilangin deh sama Andra dan Ryan. Ya udah, tolongin ya sayang ya. Dah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kenapa lu? Lu pernah cerita tentang Jarot kan? Bisa nggak kalau kita sekarang ke rumahnya? Lepaskan saya! Bebek Gombel, keluarlah dari tubuh wanita ini. Jika tidak mau dimusnahkan, berubahlah jadi sebuah tongkat. Wih, Mas Jarot hebat. Bebek Gombel itu berubah menjadi tongkat. Nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Jarot cerita kalau dia mendapatkan ilmu bolo sewu dari seorang kakek gaib dari alam gaib. Pada saat dia tidak sadarkan diri, katanya ilmu bolo sewu itu bisa dimanfaatkan buat kebaikan. Sebentar deh, Bu. Saya dengar dari cerita Ibu nih, kok saya kayaknya kurang yakin ya. Dari cara dapatnya aja udah nggak beres, Bu. Terus masa sih ada sekumpulan makhluk serem di sana? Hah? Andra kebiasaan. Jangan suka dipotong orang ngomong. Oh iya, astagfirullahaladzim. Ya udah, Bu, terusin, Bu. Dengan seiringnya waktu, saya mulai resah. Karena Jarot sama sekali tidak pernah sholat. Tapi dia mendapat anugerah yang sangat luar biasa. Dia bisa mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan bisa mengatasi kerasukan. Dan yang uniknya lagi, makhluk gaib itu bisa berubah menjadi keris pusaka. Jarot, ini Nak Ryan dan juga Nak Andra. Halo, Mas. Mereka itu dari rumah Rukiah. Ibu sengaja memanggil mereka buat membantu kamu, Nak. Kamu mau ya, Nak? Bu, Jarot gak mau diruqyah. Kami hanya ingin mengetahui apakah ada pengaruh makhluk jahat dalam tubuh Mas Jarot. Iya. Gue bilang enggak ya nggak mau. Kalian pergi. Pergi! الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Kejar ya! Bega! Ayo!
Ah, katanya nih hantu jagoan semua. Kabur sih, hah? Enggak serius. Ini gue serius, Rey. Ndra, udah dong, cerewet banget sih. Kalian semua, hancurkan manusia-manusia bodoh ini. Hancurkan! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mohon. Tolong selamatkan anak saya. Saya mohon sekali. Insya Allah, Ibu. Ibu tenang aja. Rey, dia kabur, Rey. Rey. Kurang ajar. Mereka udah ngajak gue perang. Kan gue bilangin mereka tenang. Lihat aja pembalasan gue. Wahai makhluk-makhluk kegelapan, datanglah padaku! Datanglah! Aku ini Tuhan kalian! Makhluk-makhluk kegelapan! Datanglah! Datang! Iya, memang saya pernah mendengar ada satu ilmu atau raja yang disebut Bolo Sewu atau Balad Seribu. Ilmu itu mempunyai kekuatan ampuh untuk mengerahkan berbagai jenis jin atau setan untuk dia perintah. Sekarang Andra pulang ke rumah. Bayan antar Lulu ke rumah. Emang kenapa Pak Kiai? Ya kita dapat memperkirakan Jarot sekarang ini pasti akan mengerahkan makhluk-makhluk goib itu untuk menyerang orang-orang yang dekat kepada Ryan, Andra, dan Lulu. Jadi kita harus waspada dan hati-hati. Surabihanat adu akang mangga cobian badag munu ukur 1000 ahoy. Bah, dingin amat malam ini ya, Bah? Aduh, ibu mah bilang aja terus terang, nggak usah pakai kode-kode dingin. Pengen dipelukin. Allah, Abah. Bukan dingin kayak begitu. Menggigil ini, merinding dari tadi. Iya juga sih. Kenapa ya? Kenapa bisa dingin? Ya Allah, Bah, itu apa, Bah? Gede banget, Bah. Bah. Abah emang gede. Masa kaget ya orang gede? Dibilangin bukannya Abah. Lihat ke situ makanya. Tuh, sebelah kanan. Bang, kenapa makin kesini, Bang? Astagfirullahaladzim. Tuh kan bener kan? Bener kan? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Abah, Ibu. Udah tenang. Tenang Abah sama Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Udah hilang. Hantunya cetek, Bah. Baru 1 surat kabur. Dra, emang kenapa sih? Kenapa rumah kita jadi masukannya kayak begituan juga? Iya nih, Bu. Ini pasti kiriman. Kiriman dari orang-orang yang Andra ruqyah. Pasti dia nggak suka sama Andra, tapi tenang aja.
ada Allah Subhanahu wa taala yang ngelindungin kita. Astagfirullahaladzim. Cepot nakal kamu. Mama, Ma. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبذله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Ya Allah, Mama. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi kalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Allah. Astagfirullahaladzim, Jarot, bangun nak. Kamu kenapa nak? Sakit Musa. Jadi sabar. Aku bawa kamu ke Marukian. Pak, tolong Pak. Bu, ada apa Bu? Tolong Jangan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ledakan tak bisa menahanku. Alhamdulillah. Jarot. Nah, mentahin nak. Tunggu.
Astagfirullahaladzim. Lagi. Ya Allah. Assalamualaikum bosku. Bosku. Waalaikumsalam Ayang Lulu. Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa saya bantu? Bosku, sekarang Lulu punya materi keren banget tentang ilmu bolo sewu. Wah, great. Bagus itu, bolo sewu. Saya juga punya berita menarik. Apa tuh? Minggu ini bonus turun untuk semua karyawan. Alhamdulillah ya Allah. Tapi nggak PHP kan? Enggak, bukan PHP, ini real. Oke? Cuman ada syarat. Ajak saya ikut liputan mengenai bolu sewu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kenapa dibawa ke hutan sih? Mana becek lagi. Ih, serem. Tungguin dong. Kita mau kemana sih? Emang mau rukiah siapa? Udah Om Bos, gak usah rewel. Kita lagi mau cari warga di perkampungan ini. Katanya ada yang kesurupan jin celeng. Kesurupan jin celeng? Kenapa nggak kesurupan jin celengan? Kan saya bisa nabung. Jangan berisik. Astagfirullah, itu.